Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kesempatan untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan hingga sekarang kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Izinkan kami sebagai panitia Ramadan 1446 Hijriah menyampaikan laporan keuangan di bulan Ramadan 1446 Hijriah sebagai berikut. Maaf sebentar. Untuk pemasukan masjid, saya rinci dari Kencang Tarawih ada sebesar Rp28.286.700. Untuk di awal dana iftar yang kita himpun dari iuran warga, pemasukan kita Rp40.150.000. Lalu ada juga terhimpun juga dana untuk santunan untuk anak yatim sebesar Rp39.806.000. Ada juga wakaf yang kita salurkan, kita belikan Al-Quran senilai Rp3.967.000. Untuk infaknya dari warga di luar Kencleng Tarawih ada Rp12.850.000. Untuk pengeluaran selama Ramadan, dimulai sebelum Ramadan itu ada tarhib pengeluaran senilai Rp11.898.500. Untuk iftar jama'i senilai Rp34.975.000. Untuk tarawih Rp17.450.000. Untuk iktikaf ada Rp8.505.000. Untuk operasional ada Rp9 juta. Untuk sanlat Rp5.700.000. Untuk penyaluran yatim sesuai yang kita terima seluruhnya disalurkan sekitar Rp38.716.000. Ada juga kita membantu santunan untuk khodimat yang diadakan oleh ibu-ibu Qurrata Ayun sebesar Rp1.755.000. Untuk wakaf yang tadi sebelumnya sudah disebutkan Rp3.967.000. Untuk mabit Rp4.906.000. Dan untuk operasional sholat id sekitar Rp1.500.000. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak jamaah, kepada ibu-ibu juga, kepada warga Pondok Mutiara Hikmah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak dalam pelaksanaan selama 1 bulan penuh Ramadan ini. Bantuannya berupa materi, berupa tenaga, berupa pikiran. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz silakan. 7 kali takbir, rakaat kedua
5 kali takbir. Istawu istaqimu i'tadilu tarasaw syaddal khalal. Diluruskan saf, diisi yang kosong. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Luruskan saf, dapatkan barisan karena itu bagian daripada kesempurnaan salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف
نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bergembira bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menyampaikan kita di hari yang terbaik, hari Id, hari raya buat kita umat Islam, hari di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, bersama-sama menyucikan Allah, mengakbarkan Allah, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh rasa syukur karena telah melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadah Ramadan yang di dalamnya ada siam, ada qiyam, ada tarawih, ada tilawah, ada sedekah dan ada segala macam kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada kita umatnya. Kita bersyukur karena kita telah selesai daripada satu perintah, namun kita juga bersiap menuju kepada ibadah yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita bersama berkumpul dengan keluarga, berkumpul bersama pasangan dan anak-anak kita, namun tidak sedikit di antara saudara kita, kerabat kita, kawan kita yang di hari raya ini mereka hanya sendiri, mereka tidak bersama dengan keluarganya, mereka tidak bersama dengan bapaknya, atau mereka tidak bersama dengan ibunya, atau mereka tidak bersama dengan anaknya, atau mereka tidak bersama dengan saudaranya, kakak dan adiknya. Tidak setiap orang bisa merasakan nikmatnya berkeluarga di hari raya ini. Maka bersyukurlah kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Falaulallah, karena kalau bukan karena Allah, kata para sahabat, kita enggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, bahkan kita enggak akan pernah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kita enggak bisa mendapatkan hidayah, kita enggak bisa salat, kita enggak bisa saum, kita enggak bisa sedekah, kita enggak bisa tilawah, kita enggak bisa berangkat melaksanakan haji umrah, kita enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan, inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah momentum di mana kita bersyukur kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, sungguh segala puji hanyalah milikmu dan untukmu, dan semua kebaikan ini kembali untukmu sebagaimana layaknya terhadap nama yang mulia bagi dirimu ya Allah. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu ya Allah. Maka ini hari di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Besar sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita kecil, kita tak punya apa-apa, kita tak punya siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, dan bagi Allah lah segala pujian itu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, dalam khutbah Idul Fitri ini, kami mengajak kepada jamaah semua untuk merenungkan satu tema besar yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, adalah saatnya kita kembali. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini mengandung dua poin pembahasan penting. Yang pertama adalah kembali kepada kesucian fitrah, dan yang kedua adalah kembali kepada Allah saat kematian menjemput kita. Maka dua poin utama ini yang akan menjadi titik fokus daripada pembahasan kita. Poin yang pertama, kembali kepada kesucian fitrah.
setelah kita digembleng oleh Allah, dilatih, ditarbiyah oleh Allah, dan di bulan Ramadan ini dihadirkan segala macam aktivitas amalan-amalan yang bisa membersihkan kita daripada dosa. Dosa yang selama ini kita buat, dosa yang selama ini kita lakukan, dari ucapan kita, dari perbuatan kita, dari mata, telinga, dari mulut, dari kaki, dari tangan kita, tak terhitung jumlah daripada dosa yang pernah kita lakukan, dan tak terhingga betapa banyak sekali noda yang terkumpul melengket di dalam hati kita. Lalu Allah hadirkan Ramadan sebagai pembersih daripada dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Maka puasa itu membersihkan dosa-dosa. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qiyam Ramadan yakni tarawih, barang siapa yang melaksanakan tarawih imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam pada waktu Lailatul Qadar, dia bangun pada saat Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Betapa banyak amalan di bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah Jalla wa Ala, Al-Ghafur, untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Lalu Nabi mengajarkan kita di 10 malam terakhir untuk berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu maha pengampun, Engkau maha pemaaf, suka memaafkan dosa dan menghapuskan catatan dosa, maka ampunkan dosa kami dan hapuskan catatan dosa kami ya Allah. Dihadirkan bahkan doa khusus oleh Nabi SAW untuk kita wiridkan, kita baca di bulan tersebut. Agar apa hadirin? Agar Ramadan betul-betul menjadi momentum bagi kita untuk kembali kepada kesucian fitrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita alal fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu menuju agama yang lurus, fitratallah, yang sesuai dengan fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan setiap manusia di atas fitrah tersebut. Artinya kita lahir dalam keadaan suci. Tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan membawa dosa orang tuanya. Meskipun orang tuanya kafir, meskipun orang tuanya pezina, tidak ada dosa turunan dalam Islam. Kullu mauludin, kata Nabi, setiap bayi yang lahir yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, tapi karena bapaknya lah, karena ibunya lah, berubah kesucian fitrahnya sang anak. Kita berubah dari yang suci fitrah karena pengaruh dan daripada pendidikan orang tua, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi. Penyebab utama dari setiap keadaan pada anak itu, Nabi sampaikan, adalah fa'abawahu, karena kedua orang tuanya. Kitalah para orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap kesucian fitrah anak-anak kita. Dan kelak di hadapan Allah kita akan ditanya tentang keadaan anak-anak kita. Kenapa si fulan, kenapa si allan, kenapa fulanah, kenapa fulan. Dan kenapa Allah akan bertanya kepada kita tentang anak yang Allah amanahkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang sudah kotor dengan dosa, yang kata Nabi SAW, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza adnaba danban, apabila dia berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbih, akan ada satu titik noda hitam dalam hatinya.
Apabila dia bersihkan, maka bersihlah hati tersebut dari dosanya. Tapi apabila tidak dibersihkan, lalu bertambah dia berbuat dosa, bertambah pula noda di dalam hatinya, sampai noda itu menggumpal dalam hatinya dan mengunci hatinya, sehingga sulit bagi dia untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, mengikuti ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah hadirkan Ramadan dengan siam, qiyam, Lailatul Qadar di dalamnya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kita berharap kepada Allah hari ini di Idul Fitri ini kita termasuk di antara mereka orang-orang yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Jalla wa Ala, sudah diampunkan dosanya oleh Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan saat kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allah benar-benar mengampunkan dosa kita, Allah membersihkan catatan dosa kita. Karena demi Allah kita enggak bisa kemana-mana terus-terusan membawa dosa. Dan bagaimana kita bisa selamat ketika kita meninggal dalam keadaan membawa dosa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai di bulan Ramadan kemarin kita betul-betul termasuk orang-orang yang diampunkan dosanya, maka kita akan merasakan hati kita yang lebih lapang di dalam menghadapi setiap masalah. Kita merasakan hati yang bersih daripada penyakit-penyakit. Kita merasakan hati kita tidak lagi terjangkiti penyakit iri, dengki, hasad. Tidak lagi mulut kita kotor dengan ghibah, namimah, fitnah. Kita lebih mampu untuk semangat di dalam beramal saleh. Kenapa? Karena dosalah yang membuat kita mendapatkan penyakit-penyakit hati. Dosalah yang membuat kita malas beribadah. Dosalah yang membuat kita malas beramal saleh. Dosalah yang membuat kita enggan berbakti kepada orang tua. Dosalah yang membuat kita tidak khidmat, hormat, taat kepada suami. Dosalah yang membuat kita tidak peduli kepada keluarga. Dosalah yang membuat kita abai terhadap pendidikan anak-anak kita. Dosa-dosa itulah yang bahkan membuat hancurnya kehidupan rumah tangga seseorang. Kata para ulama, dzunubukum tufajjirukum, dosa-dosa kalianlah yang telah menghancurkan diri kalian. Andai kita mengeluhkan tentang rezeki kita, bahkan andai kita mengeluhkan tentang ekonomi kita, bahkan bisa jadi semua masalah yang sedang kita alami hakikatnya bersumber daripada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Para ulama menggambarkan andai rezeki itu seperti air di dalam sebuah toren. Tiba-tiba di rumah kita buka keran. Ketika kita buka keran itu, kenapa tidak ada air yang keluar daripada keran? Kita naik ke atas, lalu kita lihat torennya ada isi airnya. Kenapa air banyak tapi tidak keluar lewat keran? Pas kita periksa, ternyata di keran itu ada lumut. Kecil sekali lumut itu, tapi bisa menyumbat aliran air yang begitu banyak dari toren. Betapa banyak rezeki itu sudah ada di depan mata kita, lalu hilang begitu saja, tertutup oleh dosa-dosa kita. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di hari ini, hari di mana kita berharap kembali kepada kesucian fitrah, benar-benar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Maka syaratnya hadirin, kata Al-Imam An-Nawawi dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa di antara orang-orang yang diterima taubatnya adalah ketika dia bertaubat ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, dan ketika dia bertobat dia nadam, dia menyesal karena dia telah berbuat dosa dan dia menyesali perbuatan-perbuatan dosanya di masa lalu. Kemudian yang ketiga, dia iqla', dia berhenti daripada semua perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat, al-azam, dia berjanji, dia bertekad, dia beriktikad kuat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosanya. Dan yang kelima adalah ketika dia bertobat belum sampai ajal di kerongkongannya, maka itulah tanda bahwa dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang benar-benar disucikan oleh Allah Jalla wa Ala hatinya, sehingga kembali kepada kesucian fitrah, kayaumin wulidathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun poin yang kedua adalah sesungguhnya kalaulah kita tidak semua akan kembali kepada kesucian fitrah, kalaulah tidak semua yang hadir di sini kembali hatinya menjadi bersih, tetapi ada sesuatu yang pasti kita dapatkan kembali yang akan menimpa kepada setiap manusia, itu adalah kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Di wahyu yang terakhir yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
di ayat yang betul-betul terakhir Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan bahawa sesungguhnya kita akan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 281, Allah mengingatkan kita, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah peringatkan kita hadirin, wahai yang terlena dengan umur seakan-akan umurnya masih panjang, wahai yang terlena dengan panjangnya usia seakan-akan dia masih lama tinggal di atas dunia ini, wattaqu, takutlah kalian, yauman, satu hari, turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan ketika dikembalikan kepada Allah tidak selesai urusan. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan dibalas setiap jiwa ma kasabat, atas apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kalau kebaikan yang dia lakukan, maka Allah akan berikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, sampai dia menyesal kenapa dia kurang dalam berbuat baik, sampai dia menyesal kenapa tidak memberikan yang terbaik dalam setiap kebaikannya, sampai dia menyesal kenapa tidak memperbanyak qiyamul lail, sampai dia menyesal kenapa tidak memperbanyak sedekahnya, sampai dia menyesal kenapa tidak lebih jauh jarak dalam kebaikannya, karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh Allah dibalas dengan balasan yang jauh lebih besar. Dia berandai-andai nanti, andaikan yang kuberikan adalah yang baru, andaikan yang kuberikan adalah lebih banyak, andaikan aku lebih sering di dalam bersilaturahim, andaikan aku berikan semua hartaku untuk orang tuaku sebagai bentuk birril walidain, sebagai bentuk baktiku kepada mereka, andaikan aku didik anak-anakku lebih rajin lagi, andaikan aku jadikan semua anak-anakku hafidh Quran, andaikan dia terus berandai-andai, seandainya kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia ditambah lagi, diperbanyak lagi, diperbesar lagi. Kebaikan sekecil apapun walaupun hanya sebiji zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tersenyum pada saudaramu, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kau bantu orang kesulitan menaikkan barang di atas kendaraannya bagimu sedekah. Kau bantu kakek tua kesulitan untuk mengambil sendalnya bagimu, itu adalah sedekah. Kau mudahkan orang jalan lewat di depanmu, itu bagimu adalah sedekah. Kau ambil sampah kecil ada di depan matamu, itu bagimu sedekah. Tidak ada satupun kebaikan di sisi Allah yang akan disia-siakan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, karena segala sesuatu itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kalau kebaikan itu akan dicatat setiap biji zarrah kebaikan, maka demikian pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebiji zarrah, dia akan melihat dampak dan balasan daripada perbuatan buruknya. Andai dia berbuat dosa ketika dia di dunia dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan dosanya. Allah Maha melihat ketika kita melihat yang haram. Allah Maha mengawasi ketika kita gunakan telinga kita untuk selalu mendengar yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Allah mendengar saat mulut kita ghibah, namimah, fitnah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat ketika mulut kita membuat sakit hati orang lain, membuat menangis orang tua kita, membuat menangis pasangan kita, membuat menangis anak-anak kita, membuat sakit hati tetangga kita. Allah Maha melihat dan akan menghisab setiap ucapan yang keluar daripada mulut kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah hadirkan dua malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Tidaklah keluar satupun lafaz, satupun huruf dari mulut kita, melainkan ada malaikat raqib dan malaikat atid yang akan terus mencatat apakah itu menjadi kebaikan ataukah itu menjadi keburukan. Ketika seseorang
terpukul karena ucapan kita, sakit hati karena ucapan kita, menderita karena ucapan kita, terfitnah karena ucapan kita, maka sepanjang itu pula dosa-dosa kita tidak akan kita dapatkan ampunan dari Allah andai orang itu tidak memaafkan kita. Saat kita dengan tangan kita mengambil hak yang orang lain yang itu bukan milik kita, lalu kita merebut milik orang lain yang bukan milik kita, atau kita mengambil sesuatu yang secara zalim, maka semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatubu ilallahi jami'a. Maka Allah perintahkan kita segeralah bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, karena seseorang yang kembali kepada Allah dan meminta ampunan Allah, dia akan dapati Allah Tawwabar Rahimah. Dia akan dapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau engkau datang kepadaku membawa dosa, yang dosamu itu sebanyak butiran pasir di laut, di padang pasir, dan kalaupun dosamu itu balaghat ananas sama, sampai setinggi langit, tapi engkau datang kepadaku meminta ampunan kepadaku, la ghafartuk, lalu aku akan ampuni dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu bahwa sesungguhnya ajal kita semakin mendekat, dan apabila dia sudah datang, tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang berkata, aku mau tobat besok, lalu dia tidur di malam hari itu dan dia tidak bangun lagi. Janganlah seperti orang-orang yang mereka berniat untuk bertobat, tapi ajal keburu datang kepadanya tanpa sempat dia bertobat. Padahal dengan satu kali tobat saja, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa kita kepada Allah, kita pernah tidak salat, kita pernah tidak saum, kita pernah berzina, kita pernah berjudi, kita pernah minum khamar, kita bahkan pernah berbuat syirik sekalipun, andai kita betul-betul pernah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubatan nasuha, maka kata Nabi SAW, ataibu minad dhanbi kaman la dhanbalah, dia tidak lagi membawa dosa sekecil apapun. Tapi andai kita hanya punya dosa sedikit tapi tidak sempat bertobat kepada Allah, khawatirlah bahwa itu semua akan diminta, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata para ulama, satu dosa kita kepada manusia itu lebih berat daripada 1000 dosa kita kepada Allah. Satu kesalahan kita kepada orang lebih berat daripada 1000 dosa kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berdosa kepada Allah, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha mengampunkan dosa-dosa hambanya. Tapi kalau kita punya salah sama istri, istri punya salah sama suami, lalu meninggal suaminya tanpa, dalam keadaan tidak ridho, bagaimana keadaan istrinya? Istrinya meninggal dalam keadaan tidak ridho karena suaminya zalim selama hidupnya kepada istrinya, bagaimana dia bisa meminta maaf? Andaikan kita sebagai anak berbuat zalim sama orang tua, dan orang tua kita tidak ridho, dalam keadaan meninggal dia tidak ridho, maka bagaimana kita bisa bahagia dan sukses dalam hidup kita di dunia? Andai kita hidup dengan seluruh ibadah yang pernah kita lakukan, lalu kita zalim kepada tetangga kita, apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku melihat seorang perempuan tusallil laila, suka salat malam, wa tasumun nahar, dan siang selalu puasa, wa tatasaddaq, dan suka bersedekah. Kata Nabi, ini orang baik, akan masuk surga. Tapi ya Rasulullah, tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, mulutnya tak terjaga ya Rasulullah, banyak yang sakit hati karena lisannya ya Rasulullah. Rasulullah kaget mendengar hal itu. Bagaimana bisa dia menyakiti hati tetangganya? Sehingga Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Hiya finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari di mana kita bukan hanya meminta ampun atas dosa kita kepada Allah, tapi kita juga meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah menjadi tempat kita berbuat salah kepadanya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan maafnya Allah, ampunnya Allah, dan ampunan dan maaf daripada orang-orang, orang tua, keluarga, saudara, tetangga, kalaupun kita mati, insya Allah mati dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang selamat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita terbatas, umur kita terbatas. Daud At-Tai berkata kepada muridnya, "Nah, lihatlah askarul maut yantadirunak, tentara ajal sudah di depanmu. Nah, dia siap-siap menanti perintah Allah untuk mencabut nyawamu." Luqmanul Hakim juga demikian mengingatkan kepada anaknya, "Nah, sesuatu yang kau tidak tahu kapan dia datang." Siapa yang tahu kematian datang kepada kita? Sesuatu yang kau tidak tahu kapan dia datang, persiapkanlah agar kau tidak kaget saat dia datang. Maka kita perlu menyiapkan diri kita. Orang cerdas, kata Nabi SAW, al-aqyas alladhi aktsaruhum lil mauti dzikra wa asyaddahum isti'dadan lahu. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan diri menyambut kematian. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita lebih mampu menyiapkan diri sebelum Allah panggil kita kepadanya, dan saat Allah panggil kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sempurnakan dengan sama-sama berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah ampunkan semua salah silap kita, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita setiap penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Maafkan kami yang jarang mendoakan mereka ya Rabb. Ampunkan kami yang jarang mendoakan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang lalai mendoakan orang tua kami ya Rabb. Di hari ini kami doakan mereka ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana dulu mereka mendidik dan menyayangi kami sejak kami kecil ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah meninggal, Kau ampunkan dosanya, Kau lapangkan kuburnya, Kau buka pintu surga ke kuburnya, Kau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga ya Allah. Kau datangkan amal soleh dalam wujud makhluk yang terbaik di sisinya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk seluruh mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama kami ya Allah, kesehatan pada badan kami ya Allah, rezeki yang barakah untuk kami ya Allah, kesempatan bertobat sebelum kami mati ya Allah, rahmatmu ketika kami mati ya Allah, ampunanmu setelah kami mati ya Allah. Ya Allah, ringankanlah bagi kami proses sakaratul maut, karena kami banyak melihat orang-orang begitu kesulitan saat proses sakaratul maut. Ringankan untuk kami proses sakaratul maut ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikan lagi rasa cinta, mawaddah, rahmah, barakah dalam hati kami kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami ya Allah, sehingga kami betul-betul dipilih olehmu menjadi keluarga yang abadi di dunia sampai ke surga ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.